Kamu lebih suka lagu balad yang menyentuh hati atau R&B yang ngebeat? Nggak mau. Nggak mau, oke. Pulangnya malam, mulai rekaman jam-jam 9-an gitu. Sampai jam 12 ke atas, pokoknya itu jam-jam rawan kan Om. Iya betul. Hati. Iya. Dan akhirnya itu aku nangis terus pas nyanyi. Hai singers, ketemu lagi dengan saya Indra Aziz di Vokal Plus Bebaskan Suaramu. Hari ini kita kedatangan Deborah Hana. Halo Coach. Aku tuh pertama kali tahu Hana gara-gara ngeriak video kamu. Iya. Di TikTok. Lagu Beautiful. Lagu Beautiful ya? Iya. So, aku inget banget komen aku adalah, ini groovy banget. Iya, kamu tuh nyanyinya, inget ya kamu? Ingat banget. Ya, reaction aku adalah kamu tuh groovy banget, suara kamu unik banget. Tapi abis itu video kamu pendek banget. Iya. Sebel banget. Live-nya doang pendek banget. Oke Han, welcome di YouTube channel Vokal Plus Bebaskan Suaramu. Akhirnya aku kesampaian kesini juga Coach. Akhirnya kesampaian juga kita bertemu secara langsung ya. Iya, yang betul. pasti, congrats albumnya. Terima kasih. Panggil saja Hana. Iya. Luar biasa. Dengan single jagoan yang sangat wow sekali berjudul Nyaman Terbuka. Sudah ada video klipnya juga. Iya. Langsung YouTube channel nonton. Aquarius. Tapi aku penasaran nih Han. Apa tuh Coach? Aku pengen kamu share ke teman-teman juga. Oke. Perjalanan kamu Dari awal. cover-cover hingga sekarang punya album yang benar-benar keren gitu loh. Itu gimana? Dan harapanku teman-teman juga bisa mengambil inspirasi dari kamu nih. Amin. Jadi boleh nggak kalau aku ajak teman-teman mundur ke belakang? Oke, siap. Ke awal perjalanannya Deborah Hana. Boleh banget. Aku selalu excited juga kalau mau cerita perjalanan aku. Nah. Karena aku rasa masih banyak teman-teman di luar sana yang juga punya bakat yang mungkin malah lebih dari aku, Coach. Yang perlu diperlihatkan sama masyarakat Indonesia. Yes. Tuh. Jadi kalau aku sih menangkapnya gini, kayak bayangin aku pertama kali lihat kamu, cover di TikTok. Iya. Tiba-tiba sekarang dia di sini mempromosikan albumnya gitu loh. Wow. Itu tuh sesuatu yang, maksudnya aku juga pengen kalian tahu bahwa itu nyata ya. Iya. Kalau memang kalian punya keinginan dan punya bakat dan benar-benar serius menjalankan musik gitu loh, create music, ya kamu bisa juga gitu loh sampai di titik ini. Hana, pasti bisa. Kan aku pertama kali denger lagu kamu itu Layang-Layang tahun 2022 itu single pertama. Single pertama bangetnya Hana kan. Pertama banget. Saat kamu umur 14 tahun. 14 tahun guys. Baru 14 tahun. 14 tahun ya, ada lagu berjudul Layang-Layang yang mana bekerja sama dengan Om Andi Rianto. Andi Rianto, bayangin ya. Oke, ceritain dong Han, dari awal banget nih. Awal kamu banget gimana sebelum tuh kok bisa rilis lagu ya? Iya. Oke. Jadi sebelumnya aku kan itu dari Sulawesi aslinya Om. Coach. Iya. Dari Kendari, tepatnya di Sulawesi Tenggara. Oke. Nah, aku benar-benar besar di sana. SD, TK, SD, SMP, terakhir SMA tuh di sana. Dan satu waktu tahun 2022 itu sekitar awal tahun, Coach tuh bulan Januari tanggal 8 deh. Aku pergi ke kafe. Oke. Di situ pas malam minggu juga kan Coach, jadi lagi rame orang. Di situ ulang tahun temennya Hana Coach. Oke. Terus udah lumayan malam, udah jam 9 ke atas tuh tiba-tiba Hana denger ada live music gitu loh. Tapi kan kafenya kayak lumayan panjang gitu ke belakang. Dan aku tempatnya di lumayan agak belakang, jadi live musiknya nggak kelihatan, cuman suaranya jelas banget kedengeran. Terus aku kayak berinisiatif untuk, aku kayak pengen deh coba nyanyi. Itu 14 tahun, masih 14 tahun di situ. Baru 14 tahun. Baru enggak kok, justru masih 13 tahun. 13 tahun baru mau 14. Iya. Terus. Dan udah di situ ada papa mama juga temenin. Aku izin deh, Ma, aku mau nyanyi dong. Awalnya nggak dibolehin Coach. Kamu bilang mau nyanyi dong? Iya, aku di tempat umum seperti itu. Umur 13. Kafe yang dimana orang-orang besar kan di situ. Iya. Terus awalnya papa mama kayak, nggak usah deh, nggak usah, jangan. Justru papa mama jangan gitu. Karena kayak belum pernah juga kan nyanyi di kafe. Iya. Terus ya akhirnya setelah bujuk-bujuk akhirnya dibolehin. Dan nyanyi lagunya Unmesh yang
Jangan Rubah Takdirku. Terus pas mulai nyanyi, tuh kameranya orang-orang pada naik coach. Tiba-tiba, iya kaget aku tiba-tiba nyanyi sambil gini gitu. Getar banget karena gugup. Terus ya udah, besoknya aku dikabarin kalau videoku, salah satu orang yang upload videoku di TikTok itu viral. Tiba-tiba naik sampai jutaan. Sekarang udah berapa ya terakhir aku lihat? Mungkin 7, berapa juta views. Dan itu yang buat aku akhirnya masuk di label Aquarius dan bisa rilis lagu. Dan sekarang udah album. Layang-layang jadi single pertama aku. Oke. Jadi kamu suatu hari datang ke pesta ulang tahun teman di sebuah kafe bersama orang tua kamu dan teman-teman kamu. Iya, betul. Tiba-tiba ada band. Terus kamu tiba-tiba aja gitu. Aku gitu. Tiba-tiba aja. Terus awalnya nggak boleh. Awalnya nggak boleh, tapi nggak apa-apa. Pas boleh, kamu nyanyi lagunya Unmesh. Iya, di videoin dan videonya viral. Masih ada videonya di TikTok ya? Masih kita cari ada, ya, ntar kita kasih lihat ya. Ya boleh. Tuhanku cinta dia. Ku ingin bersamanya, ku ingin habiskan nafas ini berdua dengannya. Tapi sebelum itu kamu udah sering bikin cover? Sebelumnya justru emang aku nggak aktif media sosial coach. Bener-bener akun IG ku juga dulu kan masih SMP coach, masih private. Aku nggak pernah posting apa-apa. TikTok juga tuh kalau nggak salah aku baru download waktu itu. Jadi pas setelah viral itu, aku baru mulai cover. Sebelumnya sama sekali belum, coach. Nggak, tunggu deh. Yang bikin aku mempertanyakan gini, kamu belum ada pengalaman apa-apa waktu itu, belum suka cover di media sosial, kok tahu-tahu berani mau nyanyi depan panggung gitu loh? Sebenarnya sebelum-sebelumnya tuh udah lumayan sering nyanyi juga, tapi kayak di acara gereja aja, coach. Di luar itu nggak pernah. Tapi lomba-lomba gitu ada? Lomba-lomba juga sering. SD aku sempat ikut FLS 2N, SMP juga FLS 2N. Tapi kan waktu itu online ya coach, COVID. Berarti terus, tapi emang kamu udah suka nyanyi sebelumnya? Emang suka nyanyi. Dan orang tua tahu kamu suka nyanyi? Tahu, emang dari kecil tuh suka suka nyanyi random aja gitu, lagu-lagu gospel. Dan aku punya fakta menarik yang aku juga belum lama tahu coach. Oke. Waktu lahir, pas ditaruh di ruang ruang yang khusus bayi itu coach. Mamaku dengar dari luar, tuh anak siapa sih yang teriak-teriak? Ya ternyata anaknya sendiri aku. Kayak dari kecil tuh udah sering melantunkan mungkin. Iya, sejak bayi. Kayak udah sering teriak-teriak gitu. Oke. Wow. Lucu. Oke. Yang pertama kali menyadari kemampuan nyanyi kamu siapa? Pertama kali tuh sebenarnya Oma malahan. Malahan Oma. Iya. Oma tuh waktu yang pertama banget aku nyanyi tuh di meninggalnya opaku. Terus di situ aku disuruh nyanyi sama omaku. Itu bener-bener pertama kali banget. Belum pernah ikut lomba juga, jadi bener-bener pertama kali nyanyi di situ. Dan di situ kan lumayan banyak orang waktu itu aku nyanyi. Dan pas aku nyanyi lagu-lagu rohani kan om. Coach. Emang saya om. Terus dapat respon yang positif juga. Jadi pas setelah itu aku jadi semangat juga buat latih nyanyi terus gitu. Berarti emang kalau yang aku ambil kesimpulan dari cerita-cerita kamu ya, kamu tuh somehow bukan cuma skill doang guys, tapi somehow suara Hana nyanyi itu bisa menyentuh orang ya. Amin. Karena itu pun yang aku rasakan ketika aku nge-react video kamu gitu. Ketika aku lagi scroll di FYP, jempolku tuh kaku. Tidak bisa scroll begitu melihat kamu nyanyi tuh. Gak bisa di skip ya. Gak bisa di skip. Oke. Terus setelah kamu viral di kafe itu, gimana kok tiba-tiba apa yang terjadi? Apakah kamu tiba-tiba dikontak atau gimana sih? Jadi setelah itu kan yang dikirim lagu Layang-Layang itu yang jadi single pertama aku coach. Dan setelah disetujuin, aku langsung ke Jakarta buat tanda tangan kontrak. Wow. Dan setelah itu langsung rekaman Layang-Layang saat itu juga. Iya gitu coach. Itu kayak lumayan drastis gitu gak sih? Iya, cepet banget tiba-tiba ke label. Terus itu bulan Maret tanda tangan kontraknya. Terus perilisan Layang-Layangnya bulan Mei, 2 bulan kemudian. Itu jadi single pertama. Dan single-single selanjutnya aku
rekaman juga dengan bolak-balik Kendari Jakarta. Waktu itu masih sekolah. Jadi ya mungkin setahun, waktu awal-awal tuh setahun 3 kali. 4 kali mungkin. Tapi yang tahun terakhir waktu SMA kelas 3 tuh hampir tiap bulan aku harus bolak-balik. Di keluarga kamu Jakarta. Ada yang mendalami bidang entertainment atau artis gitu? Enggak sih, coach. Enggak sama sekali. Berarti aku ngebayangin saat kamu udah terjun di lagu pertama kamu itu, kamu kayak udah benar-benar terjun aja gitu. Iya, tiba-tiba banget nyemplung. Gimana tuh perubahan, karena di lingkungan kamu kan nggak ada yang di bidang entertainment. Betul. Betul, dan nggak terbiasa denger lagu itu juga sih. Nggak terbiasa ya kan. Begitu kamu harus terbang bolak-balik Kendari Jakarta menjalani profesi entertainment ini, rekaman, manggung. Gimana tuh rasanya, Han? Rasanya ya seneng, bangga juga ada karena ya dikasih jalan buat jalanin karir juga meskipun sambil sekolah. Tapi meskipun ada dukanya mungkin kayak harus ketinggalan pelajaran di sekolah gitu loh, coach. Terus kadang juga ujian aku nggak dapet, jadi harus susulan, kayak kerja sendiri di ruang guru gitu. Tapi pada akhirnya bisa terjalan dengan baik. Bisa dengan baik. Iya. Tapi sekolah kamu waktu itu ini nggak sih? Tahu kamu sibuk di dunia tahu banget, dan sekolah mendukung sekali sih, coach. Iya, kalau aku ada jadwal harus pergi Jakarta, guru-guru tuh sangat semangat ya kayak gitu. Mendukung banget. Oke. Yang penting tetap selesaikan tugas, catatan. Tuh guys ya, buat kalian masih sekolah, kalau Hana aja dulu bisa ngelakuin itu, kalian pasti bisa. Kalian pasti bisa. Ya. Ini juga pesan buat anakku. Masih SMA juga, coach. Anakku baru masuk SMA dan dia kadang dia tuh punya karir, punya hobi yang harus keluar kota juga. Jadi gimana caranya biar bisa membagi waktu dengan bikin PR? Kamu ada strategi waktu buat di share nih ke teman-teman? Strategi biar misalnya kamu harus ke Jakarta nih dari Kendari gitu. Terus pas kamu balik ke sekolah, lah tugasnya ada 5 numpuk. Iya. Wow, itu sering banget. Aku kan orangnya kayak suka panikan gitu kan, coach. Oh, panikan? Iya, jadi kalau ketinggalan dikit aja aku bisa, waduh ini gimana ya. Dan aku inisiatif ngomong ke temanku, bagi dong catatan, aku langsung catat. Gitu. Jadi pas balik Jakarta tuh, pas dari Jakarta ke Kendari, bener-bener gak pernah aku istirahat sehari pun, Om. Coach. Okay. Aku kayak besoknya langsung masuk sekolah, jadi besoknya langsung catatanmu dong, aku mau nyatet gitu. Ada tugas apa, PR apa, aku langsung kerja gitu. Rajin ya. Itu aja sih. Terus pokoknya aku minta temen buat selama aku di Jakarta, proses rekaman ataupun si video, aku bilang ke temanku, listin aku tugas ya, dan apapun itu yang mesti aku kerjain biar nanti aku bisa susul. Tuh. I see. Nah, setelah lagu Layang-Layang itu ya kan, kamu muncul lagi dengan lagu Saat Kutemukanmu dan Takkan Berpaling. Nah, ini juga yang aku penasaran nih. Betul, coach. Takkan Berpaling Darimu. Ya. Oke, pertama ini adalah lagu Lehen. Lagu legend ya guys ya. Dari seorang penulis legend dan penyanyi yang legend juga. Iya. Tiba-tiba Deborah Hana mendapatkan lampu hijau dan mendapatkan restu untuk membawakan kembali. Ya. Udah gitu rame lagi. Tuh. Oke, ini ceritanya gimana? Jangan bilang gara-gara TikTok juga. Bener. Kan media sosial sekarang cepet banget kan, coach, jalannya. Ceritakan. Apa-apa langsung bisa viral. Iya. Jadi aku punya 2 single yang berasal dari coveran TikTok. Salah satunya ini Takkan Berpaling Darimu. Dan awalnya ya aku waktu itu ada prom night kakak kelas. Aku dan temanku tuh disuruh nyanyi sama guru. Nyanyi, nggak bebas aja. Aku pilih lagu ini, Den. Terus pas latihan, itu latihannya di teras rumah kakak kelas aku, coach. Yang bener-bener random aja. Di situ ada keyboard, ada kajon. Kita main nyantai aja kan, latihan doang. Iya. Terus aku bawa iPad, iseng-iseng aja rekam proses latihannya. Terus pas aku denger, kok waktu aku latihan lagu Takkan Berpaling ini kayaknya bagus ya buat upload di TikTok. Akhirnya iseng aja upload. Besoknya tuh langsung naik. Naik banget. Dan udah deh. Label aku lihat. Terus coba hubungin Om Aji Mirza Hakim yang
yang nyiptain ini. Dan akhirnya diizinin buat menyanyikan kembali lagu ini. Dan akhirnya rilis lah Takkan Berpaling Darimu. Gitu Om. Gitu Coach. Iya, oke. Jadi ini ya guys, ini juga merupakan apa sih bukti nyata bahwa ya lagi-lagi kalau memang kamu dan ini kamu pas upload itu kamu bukan kayak niat wah pengen viral pengen apa enggak ini kayaknya bagus ya enggak upload sama sekali gitu kan. Cuman ini kayaknya bagus deh, upload aja deh gitu. Dan yang aku tangkap ya kayak tadi aku bilang, suara kamu tuh bisa connect sama banyak orang ya kan. Dan kalau kamu tulus ngelakuinnya tanpa ada ekspektasi macam-macam, ya kita nggak pernah tahu tiba-tiba besoknya kamu bangun tidur gitu. Iya. Duh, aku sering banget gitu Coach. Salah satunya yang lagu Gantung itu juga karena viral di TikTok. Jadinya rilis recycle lagu Gantung juga. TikTok kamu rame ya selalu. Iya, lumayan. Soalnya kayak video cover kamu yang paling so far yang paling banyak yang nonton gitu, lagu apa yang paling banyak mungkin Takkan Berpaling tuh masih yang paling banyak. Tapi hebatnya ya, nggak cuma video cover dong, tapi di lagu yang sudah kamu bikin benerannya, officialnya rilisnya nih, itu juga rame banget gitu loh. Berarti memang jadi sound di TikTok gitu. Jadi sound di TikTok ya. Luar biasa ya. Kamu aku juga pengen kamu juga share gimana seorang Hana nih, seorang musisi muda gitu, memanfaatkan media sosial secara iya kan, soalnya gini, banyak juga teman-teman yang mereka tuh mikirnya gini loh. Kadang-kadang kebalik nih, kalau aku ya dari sharing teman-teman suka bilang gini, aku nggak mau bikin konten karena nunggu punya lagu yang hits dulu baru bikin konten. Oh enggak dong. Kebalik ya? Iya, harusnya tetap konsisten upload aja. Nanti ada waktunya. Sudut pandang kamu. Iya, jadi apa ya, sebenarnya jangan mikirin harus punya lagu hits dulu, apa dulu. Nama kamu naik dulu, nggak perlu itu dulu. Yang penting kamu konsisten aja dulu buat cover. Nanti ada satu waktu amin ada satu konten yang naik tuh, pelan-pelan nama kamu bisa naik, lagu kamu juga ikut naik gitu. Konsisten ya? Iya. Kamu pas bikin konten tuh nggak pernah mikirin kayak, nah ini nggak sih kayak, produksinya harus soundnya gini? Sama sekali enggak. Aku bener-bener kalau cover tuh, kalau yang aku lihat dari sosmed aku ya Coach, justru yang bakal viral tuh yang sederhana, bukan yang di prepare, lightingnya gini, kameranya lurusnya gini. Enggak Coach, justru yang aku sanderin HP kamera di sini, terus aku gitaran, aku coba main piano, justru itu yang naik, yang simple-simple, karena orang-orang tuh suka yang sederhana gitu loh Coach, yang gak dibuat-buat, yang apa adanya. Bener banget sih, setuju banget sih, kadang yang di prepare banget kan justru waduh, nggak ada viewsnya, nggak ada like-nya. Kamu pernah kayak gitu? Pernah. Udah kayak, ini pokoknya bakal ramai nih. Ternyata tuh enggak. Ini sederhana yang viral. Banyak banget konten aku yang bener-bener cuman kawasan doang. Tapi itu yang karena penonton sukanya yang gitu. Iya ya. Yang kamu biasa yang aja. Apa adanya. Ngomong-ngomong apa adanya nih. Panggil Saja Hana. Memang kenapa pemilihan judul albumnya Panggil Saja Hana? Emang kayak cukup unik ya Coach. Iya, betul. Emang apa gimana gitu? Oke, jadi kenapa judulnya Panggil Saja Hana untuk album ini? Karena ini kan debut album aku juga Coach. Jadi di album ini punya banyak sekali cerita. Jadi bukan kayak cuman, mungkin kalau orang lain, kalau penyanyi lain mungkin ada yang buat album kayak album ini berisi tentang karena aku habis putus cinta, isinya di album itu semua. Tapi ini enggak Coach, ini beragam cerita tentang ditinggal pergi untuk selamanya ada, suka-sukaan juga ada, yang lagi menanti sesuatu juga ada, yang lagi berpengharapan juga ada, yang bentuk terima kasih ke Tuhan juga ada, takkan berpaling darimu. Jadi beragam, dan aku pengen orang-orang semua tuh bisa mendengarkan lagu ini, lagu-lagu di album ini dengan sesuai keadaan mereka gitu loh Coach. Jadi apa ya, mereka kan pasti ada ya yang lagi relate salah satu di album ini karena banyak cerita kan Coach. Apalagi soal terima kasih ke Tuhan itu kan bakal gak pernah berhenti kan Coach. Benar sekali. Nah aku pengen
teman-teman semua bukan sekedar jadi fans aja yang cuma mendengarkan, tapi bisa lebih dekat secara personal terhadap Hana. Iya. Makanya panggil saja Hana. Karya-karya Hana. Iya, panggil saja Hana. Tapi di antara 10, ini ada 10 lagu loh guys. 10 lagu 10 ya. lagu. Bayangin ya, seorang musisi zaman sekarang bikin album tuh lumayan langka gitu loh. Iya. Karena orang ngejarnya sama TikTok doang. Iya. Pokoknya lagu kalau ada 30 detik yang bagus udah ya, penting rilis aja gitu. Tapi kamu enggak, kamu rela meluangkan segitu banyak waktu, tenaga gitu untuk merilis 10 lagu dalam bentuk album gitu. Aku mau tanya dulu nih, kenapa sulit, susah gitu loh keluarin album? Kenapa nggak ya udah single gitu? Iya gitu coach. Iya sih. Kalau ya? kita emang seorang penyanyi ya, seorang musisi pasti pengennya punya album sih pasti. Iya. Ini pasti aku bisa ngebayangin ya keinginan kamu, dan the fact that kamu akhirnya bisa gitu loh. Itu buat aku sebuah pencapaian sih di era sekarang ini terutama gitu loh. Dan album ini juga butuh waktu mungkin 3 tahun ada kali ya coach. Oh gitu. Iya, dari tahun 2022 sampai. Oh iya, ada lagu-lagu kamu yang sebelumnya juga ya. Betul. I see. Oke, single. Ya, nih berjudul apa tadi? Yang mana tuh coach? Single yang sama Krishna Trias. Ya, itu lagu penutup album. Nyaman Terbuka. Ini yang ada MV-nya ya? Ada MV-nya juga. Ada MV-nya juga yang lain? Ada juga. Iya semuanya ada coach. Semuanya ada MV-nya? Ada. Coach harus nonton di YouTube channelnya Aquarium. MV-nya ya. Coba ya, udah album 10 lagu, ada MV-nya. Itu kayak zaman sekarang langka banget ya. Karena biasa orang kan cuma mau rilis. Jangan-jangan kamu bakal rilis fisik juga nih? Waduh, gimana nih? Belum sih coach, belum kepikiran kalau itu. Soalnya kan itu repot gitu loh, orang cuma ngejar bikin konten aja di TikTok yang penting viral. Kamu enggak ya, kamu belum pikirin itu ya? Iya. Kamu ini enggak sih, kamu kan sekarang seorang penyanyi muda nih. Iya. Nah, seberapa besar sih ini kamu kayak campur tangan kamu dalam urusan kreatif nih di album kamu ini? Apa kamu tipe penyanyi yang lebih suka pokoknya aku di direct aja, aku tinggal nyanyi aja, atau kamu aku punya ide gini kayak apa, siapa yang tahu deh Hana tuh kayak apa gitu? Sebenarnya ya coach, sebenarnya kalau di album ini kebanyakan sih masih diatur sama vokal director, sama produser. Cuman dari lubuk hati yang paling dalam pengen sih keluarin ide-ide sendiri. Ya tapi mungkin di album kedua kali ya coach. Iya, soalnya gini, kan aku juga dengar kamu didirect sama Kak Irfnat ya? Iya betul. Seorang vokal director yang paling hits di Indonesia ya, dan keren banget ya. Pasti gimana sih rasanya? Dia galak nggak? Waduh, awalnya aku sampai nangis loh coach. Iya, awal sampai nangis. Gara-gara kenapa? Iya, karena kan agak sedikit galak ya, agak keras, tapi kerasnya tuh buat disiplin. Iya, ada tujuannya. Bukan yang keras marah-marah. Ada sih marah-marahnya gitu. Cuman ya akhirnya kayak dipeluk gitu, selesai rekaman dipeluk, disayang-sayang gitu, dan lama-kelamaan aku terbiasa aja sih coach. Iya, dimarahin. Oh iya om gitu. Aku juga penasaran nih, kan kamu kan tadi ada Kak Irfnat. Kamu juga pernah didirect sama Kak Bowo juga. Betul. Terus untuk musik pernah sama Andi Rianto. Banyak dalam perjalanan kamu itu kamu bertemu dengan orang-orang hebat ini gitu. Apa sih Han yang kamu pelajari dari bekerjasama bareng mereka gitu? Banyak sih coach. Salah satunya gimana cara bisa bermain dengan hati. Iya, karena ternyata permainan yang bagus tuh, entah nyanyi ataupun musik ya, nggak perlu harus yang teknik tinggi buat rasanya bisa sampai ke pendengar, tapi main simple aja tapi dengan hati gitu loh coach. Gimana ya? Iya tapi gimana? Soalnya kan yang aku tahu Hana itu raves and runs-nya ngeri. Waduh. Iya kan? Enggak juga coach. Dia nyanyi tuh teknis banget gitu. Waduh. Tapi setelah kamu bekerja justru dengan orang-orang ini, justru yang kamu temukan adalah Gak mesti seberlebihan itu. Mungkin di lagu-lagu tertentu kayak R&B mungkin memang perlu ya coach. Cuman kalau yang lagu pop atau lagu apa gitu yang gak terlalu membutuhkan teknik yang tinggi sampai butuh riff and runs, gak perlu seberlebihan itu deh. Kayak cukup nyanyi simple aja, nyanyi dari hati.
Iya. Dari lagu-lagu kamu, ya, ada nggak yang pengalaman pribadi? Yang kan kamu tadi bilang tuh, aduh harapanku dengan berbagai macam cerita di album ini orang ada yang relate. Iya. Nah kalau Hana sendiri gimana? Yang relate aku banget? Aku coba keker-keker dari jauh. Gantung kayaknya ya? Enggak. Bukan gantung. Takkan berpaling darimu. Cari aman ya coach. Anak soleh dia. Iya, Gimana? Ya karena apa ya? Yang dari awal yang bener-bener bukan apa-apa coach. Yang bener-bener belum tahu apa-apa soal musik. Yeah. Bener-bener dari nol. Dan udah sampai di titik ini ya semua pasti karena yang di atas. Yeah. Dan aku selalu berusaha untuk mengucap syukur. Ya ungkapan terima kasih aku dengan kayak terus berdoa. Salah satunya dengan lagu ini. Dirilisnya lagu ini ya salah satu bentuk rasa syukur aku juga ke Tuhan. Dan didengerin banyak orang pun aku sangat-sangat apa ya, aduh makasih ya Tuhan kayak gitu. Iya, semua karena Tuhan. Anak baik ya. Yeah. Luar biasa ya. Tapi kamu gitu ya, kamu benar-benar buat kamu tuh spirituality dan juga kedekatan pada Tuhan tuh penting ya. Betul. Kamu menganggap perjalanan kamu ini adalah benar-benar karena Tuhan juga. Betul. Gitu. Dan penting banget buat kita bersyukur. Betul. Ya gak sih? Caranya Hana bersyukur gimana sih sehari-hari? Selain tentu lagu ini ya. Iya. Tapi gimana kamu mengimplementasikan keseharian kamu nih? Ketika kamu ketemu hal yang bikin kamu bete atau segala macam, ada nggak sih kamu seperti apa sih bentuknya gitu? Aku salah satu bentuk rasa syukur aku ke Tuhan ya dengan cara aku kembangkan bakat yang sudah Tuhan kasih. Mempertanggungjawabkan bakat yang sudah dikasih Tuhan. Betul, tanggung jawab yang itu sudah Tuhan kasih. Suka ngomong. Oke, terus. Dengan cara ya terus konsisten latihan, terus ya itu aja sih coach. Itu bener banget karena aku juga sering bilang ke orang-orang, kalian kalau sudah dikasih bakat ya sama Tuhan, jawab. Kan bakat kita nggak bisa beli. Betul. Iya nggak sih, kita sudah dikasih bakat, kita harus tanggung jawab dengan cara latihan, terus kembangin potensi yang kita punya ya, dan itu kita manfaatkan buat hal positif nggak sih? Iya. Dan yang mungkin masih pemula juga upload di sosial media kan sekarang udah gampang banget tuh naik konten-konten. Bahkan tadi kamu bilang kamu nggak perlu punya peralatan-peralatan canggih, sama sekali kamera 200 juta, lighting 5M gitu. Waduh. Cukup HP ya kamu taruh gitu aja. Cukup HP, nggak perlu mic, nggak perlu. Udah ambil gitaran atau putar karaoke di YouTube udah cukup. Selama kamu bikinnya juga ya maksudnya benar-benar tulus. Betul. Kamu pengen. Iya. Ini nih hal yang penting banget yang aku juga pengen sampaikan ke teman-teman gitu loh. Kalian mesti ya udah just be yourself nggak sih? Ya. Kembali ke album kamu nih. Ada satu single yang pas aku scroll judulnya apa nih? Staying Up All Night. Ini lagu pas aku denger bagian depannya, oke, lagi nonton anime tahun 90-an gitu. Waduh, emang agak terkesan anime-anime gitu ya, Coach? Iya, kayak anime-anime city pop gitu. Itu lagu beat pertamaku, Coach. Oh iya. Setelah akhirnya sebelum-sebelumnya lagu pop, akhirnya aku bisa rilis Staying Up All Night ini sebagai lagu beat pertama. Oke. Nah sebelum-sebelumnya kan apa ya? Mungkin udah bosen gitu dengan lagu yang tempo lambat, jadi pengen coba tempo cepet. Akhirnya rilis deh ini yang pertama Staying Up All Night. Tapi kalau Hana sendiri ya, in terms of nyanyi nih, kamu lebih nyaman nyanyi lagu ngebeat atau nyanyi lagu kayak Takkan Berpaling Darimu sih? Aku sih sebenarnya suka dua-duanya, Coach. Cuman mungkin kalau pilih satu, pop kali ya, Coach. Karena mungkin lebih terbiasa di pop. Karena kamu emang referensinya pop. Tapi pengen juga sih coba yang ngebeat gitu. Oke. Staying Up All Night ya. Ini tentang apa sih lagunya? Tentang kayak dengernya kayak ceria banget, kayak membuat aku jadi muda kembali gitu. Iya. Mirip-mirip dengan Nyaman Terbuka sih, Coach. Oh, iya. Suka-sukaan remaja gitu. Remaja saat ini yang lagi deket-deketan. Iya, keker-keker yang mana yang mau dipilih. Iya, kayak kamu kan sekarang lagi kuliah ya? Baru mau kuliah ya? Kamu katanya mengambil bidangnya sastra ya? Sastra Indonesia. Sastra Indonesia ya? Apa yang membuat kamu tertarik pada bidang ini sih? Mungkin waktu SMA kan aku
Coach tahu musikalisasi puisi. Iya Nah, aku tiap tahun ikut lomba itu. Dan puji Tuhannya setiap tahun selalu dapat 3 besar. Terakhir juara 1 nasional. Dan apa ya, sejak saat itu aku kayak jadi tertarik untuk menelaah puisi gitu loh, Coach. Jadi musikalisasi puisi kan itu kita dikasih puisinya, terus kita buat lagunya. Iya. Yang buat sih emang kakak pelatih kan. Cuman tantangan yang berat juga buat aku dan teman-teman musikalisasi puisi yang main musik untuk bisa menyampaikan rasanya dengan baik. Gitu, karena puisi kan itu apa ya, tulisan-tulisannya kayak indah banget kan, Coach. Iya. Jadi gimana kita bisa nyampein rasanya ke pendengar yang dimana mungkin mereka nggak tahu tuh liriknya apa, cuman bisa rasanya bisa tetap nyampe gitu. Berarti dari situlah, dari pengalaman itu, mungkin kamu tertarik pada kata-kata, kalimat-kalimat itu ya. Dan kayak pengen belajar lebih jauh lagi. Dan juga mungkin pendalaman ekspresinya ya. Iya betul. Iya nggak sih? Itu sampai diajarin, kamu di bagian ini waktu muspus ya, Coach, sampai diajarin, kamu di bagian ini mukanya datar ya. Kayak pokoknya sampai segitunya. Oke. Jadi ada yang datar, ada yang benar-benar harus emang mungkin ceria itu. Jadi musikalisasi puisi itu apa ya, beragam banget sih pokoknya, Coach. Banyak banget yang aku pelajarin dari sana. Soalnya gini, ada beberapa penyanyi yang mereka tuh lebih sensitifnya terhadap nada, terhadap beat. Nah, kamu berarti sensitif terhadap lirik ya? Iya. Kalau dari album ini nih, 10 lagu, lirik mana yang kamu ngerasa kayak liriknya nih wow banget deh gitu, yang kamu mungkin sebenarnya belum ada yang puitis-puitis banget ya, Coach, di sini. Pendekatannya lebih masih yang straightforward ya, lurus-lurus gitu ya. Cuman apa ya, mungkin Saat Kutemukanmu. Saat Kutemukanmu, kenapa? Liriknya Saat Kutemukanmu itu sedih banget sih, Coach. Oh iya? Iya, itu yang tadi aku bilang, salah satunya ada soal kehilangan bukan yang diputusin, bukan yang ditinggalin, tapi ditinggal untuk selamanya tuh di lagu ini. Dan emang dari liriknya maupun melodinya pun tuh kayak ngayun-ngayunnya enak banget. Jadi ngena gitu. Oke. Iya, mungkin itu sih. Dari 10 lagu ini. Dari 10 lagu itu. Dari 10 lagu ini kamu pilih untuk liriknya yang paling kamu rasakan menusuk, menancap jiwa itu sih Saat Kutemukanmu ya. Dengerin guys ya. Harus dengerin. Dari 10 lagu ini ada nggak proses rekamannya yang kamu memorable gitu? Entah kamu dimarahin Ifnat atau apa gitu, ada gak? Apa ya? Tangan berpaling sih mungkin, Om. Itu ya? Karena aku nyanyinya sambil nangis pernah. Oh iya? Iya, rekamannya aku kayak sambil sembari rekaman sembari bersyukur juga karena kayak nyesek banget. Itu rekamannya udah lumayan malam gitu kan, Coach. Jadi pas sore aku ada kegiatan, pulangnya malam, mulai rekaman jam-jam 9-an gitu, sampai jam 12 ke atas. Pokoknya itu jam-jam rawan kan, Om. Iya betul. Hati. Iya. Dan akhirnya itu aku nangis terus pas nyanyi. Itu. Berarti banyak cerita menarik nih guys dalam pembuatan album Panggil Saja Hana ini ya. Betul. Nah maksudnya kamu di situ ada lagu-lagu yang legend. Di situ kamu bekerja sama juga dengan orang-orang yang legend. Iya, orang-orang hebat. Ya kan, dengan berbagai macam cerita, dari yang ceritanya ceria-ceria remaja, anak muda, sampai yang deep dan termasuk dark ya, karena kan tentang kehilangan selamanya. Dari 10 lagu nih, kalau kamu harus memilih nih misalkan, lagu ini soundtrack banget. Woy, lagu yang mana nih yang cocok jadi soundtrack nih? Indah Pada Waktunya. Oh, oke. Sama Dirianto. Oke. Terus aku pilih 3 kayaknya, Coach. Wah, 3 boleh. Indah Pada Waktunya. Terus Saat Kutemukanmu yang tadi. Iya. Dan yang terakhir Nyaman Terbuka. Wih, itu kalau kita jadi film 3 soundtrack itu filmnya tentang apa tuh? Filmnya beda-beda tuh pasti. Coba. 3 lagu itu jadi satu film coba. Waduh. Iya. Filmnya gimana ceritanya? Coba. Kalau Indah Pada Waktunya kan tentang kayak berpengharapan gitu kan, Coach. Terus Saat Kutemukanmu sedih karena ditinggal. Iya. Itu mungkin bisa dinyambungin. Bisa nyambungin. Tapi Nyaman Terbuka gak bisa, Coach. Masa itu happy-happy sendiri. Siapa tau plot twist.
Oh mungkin bisa kali ya nyaman Oh, terbuka mungkin. tuh di scene awal, Heeh. tengah-tengahnya indah pada waktunya, terakhirnya kehilangan. Oh, aduh. Kok random banget? Aduh, terakhirnya kehilangan lagi. Iya sedih banget. Kamu pecinta drama gak sih? Enggak juga sih Enggak Coach. juga ya? Iya. Pecinta musik. Lebih ke pecinta musik ya? Wow, Hana ini 10 lagu, album, kamu bekerja sama dengan banyak orang-orang keren gitu. Dan kamu tadi bilang di awal ya, kalau di nextnya ke depan juga kamu pengen lebih sering nulis lagu sendiri. Iya, pengen banget. Tapi udah ada belum sih yang kamu udah. benar-benar pure sendiri gitu? Udah ada sih, udah coba-coba kayak buat liriknya udah, terus melodinya lagi coba buat. Oh. Rencana sih bakal direalisasikan nggak tuh? Bakal. Doain aja ya Coach. Iya. Aku pengen banget tuh, salah satu impianku tuh kayak jadi penulis lagu gitu loh Coach. Kayak lihat penyanyi-penyanyi sekarang tuh banyak yang nulis lagu mereka sendiri, kayak keren banget. Lagi lagu-lagu yang puitis, aduh aku pengen banget gitu. Ini ada yang kamu bareng Randy Pandugo juga ya? Betul, yang lagu Gantung. Itu dia aransemen sama. Ya oke. Aku mikirnya Gantung tuh Melly Guslau aja. Oh. Tapi ternyata ada Randy Pandugo di situ. Iya. Kak Randy Pandugo. Wow. Gimana kerja sama Kak Randy Seru Pandugo? banget. Seru ya? Iya, dan apa ya? Dia buat musiknya yang jauh berbeda sih Om sama yang dari Tante Melly Guslau. Iya. Karena Tante Melly kan agak sedikit ngebeat gitu. Tapi ini kayak lebih yang pure galau gitu. Oke. Ini kamu gimana sih? Kayak kamu waktu kamu nyanyiin Takkan Berpaling Darimu, beban gak sih? Atau kamu nyanyi lagu Gantung, lagunya Melly Guslau gitu, kamu beban gak sih? Kayak gila gue nyanyiin lagu-lagu ini gitu. Iya, kalau itu ada-ada aja sih Coach. Ya, karena kan apalagi dua-duanya tuh udah lagu, udah yang terkenal banget kan. Takkan Berpaling, Gantung lagi top 1 di Spotify, Tante Melly Guslau. Jadi kayak ini bisa gak ya? Mereka aja udah bagus. Sempat meragukan diri sendiri? Iya. Sempat? Kayak bisa gak ya? Soalnya mereka udah diva-diva kan Coach. Iya. Teh Meli, Teh Woca, Jadi pas nyanyi, aku udah pasrah aja. Tapi tetap berusaha untuk keluarkan yang terbaik. Iya, itu dia ya. Selalu memberikan yang terbaik. Selalu memberikan yang terbaik. Oke. Wah, luar biasa. Tapi kalau lagu favorit kamu dari 10 lagu yang mana nih, Han? Favorit? Nyaman Terbuka, yang terbaru, dan harus dengerin. Dan Saat Kutemukanmu. Saat Kutemukanmu. Oke, kita coba ngejam dikit kali ya. Oke. Ya. 3, 4. Aku suka kamu nyaman terbuka. Jadi dirimu memudahkan aku untuk bicara denganmu. Kamu tahu apa kau tak tahu apa-apa rasa-rasa dalam hatiku, sebenarnya mengamati kamu, ingin tahu jiwamu seindah yang kulihatkan. Nyaman Terbuka, Deborah Hana, langsung aja streaming di Spotify, dan pokoknya juga all digital streaming platform. All digital streaming platform, juga ada MV-nya di YouTube ya. Yes. Oke, Han, aku senang banget dengar kamu nyanyi. Suara kamu tuh lucu banget ya, unik banget. Dan ya itu tadi, aku tahu kamu tuh kemampuan skill teknikalnya cukup tinggi ya, tapi kamu memilih untuk yang sesuai dengan lagunya aja. Betul. Gitu ya. Terus itu merupakan sebuah kedewasaan dalam bernyanyi. Asik. Tapi kalau Deborah Hana sendiri dengerinnya apa sih? Genre atau penyanyi? Genre, penyanyi, boleh. Sebenarnya tiap waktu bakal beda-beda sih Coach. Iya benar. Iya. Yang lagi muncul, yang lagi rame siapa dengerin. Yang lawas juga dengerin juga. Oh kamu dengerin lawas juga? Lawas dia contohnya coba, apa nih? Westlife. Apalagi ya? Carpenter suka banget. Hah? Serius? Kok kamu dengerin Carpenter? Urutan apa? Kok bisa? Siapa yang memperkenalkan kamu ke lagu-lagu lawas itu? Kan di Spotify kayak banyak rekomendasi Coach. Kamu explore tuh. Suka lihat. Berarti emang kamu musisi banget memang. Waduh. Ya pertama kayak tadi kamu suka drama? Enggak, aku sukanya musik. Widih. Iya kan? Begitu kamu musik di Spotify, banget. Kamu ekspor coba-coba artis yang kamu mungkin belum pernah tahu sebelumnya. Ya, emang anak musik dia. Coba dengerin random aja gitu Coach. Oke. Ada sedikit
beberapa pertanyaan terakhir nih. Oke. Tapi sebelum kita ke pertanyaan terakhir ini, bocoran boleh sedikit ke depannya setelah album, apa kamu sudah punya visi misalkan kamu mau bikin double album misalnya, atau single lagi atau lagu sendiri, udah ada bocoran belum nih? Kedepannya untuk spesifiknya mungkin belum sih Coach, cuman pasti aku bakal terus berkarya dan bakal coba buat lagu yang songwriting by aku sendiri. Iya. Itu mimpian aku. Amin. Ya. Semoga tercapai semua, terutama lagu sendiri karena wow, Han, dengan apalagi kamu anak sastra Indonesia pula gitu. Iya, waduh. Kalau artis Indonesia yang kamu senang liriknya siapa? Nadina Miza. Lagi ya. Bernadia juga. Oh, kamu senang ya? Iya, sudut pandangnya nulis lagu. Mereka keren-keren sekarang. Oke, beberapa pertanyaan penutup nih ya. Ada nggak artis Indonesia yang kamu pengen banget untuk collab? Secara kamu udah pernah collab dengan nama-nama besar gitu loh. Oke. Nyanyi gitu ya Coach? Iya. Siapa ya? Mungkin Kaliodra. Oh, oke. Menarik. Oke. Kalau penyanyi cowok siapa ya? Aku kalau collab pengen nyoba sama penyanyi cowok gitu loh Coach. Karena kan suara cowok cewek kan beda gitu. Jadi kalau disatuin pasti bakal enak. Iya. Tapi siapa ya? Menurut Coach siapa yang cocok dengan aku? Kalau collab? Ya. Sebenarnya suara kamu tuh dengan keunikan suara kamu, aku bisa ngebayangin misalnya kamu sama siapa? Adrian Halif. Oh, oke. Cocok ya Coach? Bisa ya? Iya kan? Iya kayaknya bisa. Iya gak sih? Kalau Kabar Sena? Bisa banget. Bisa banget ya? Iya kan? Kayaknya itu deh, aku pengen. Iya. Wah itu pasti bahaya sih jadinya. Waduh. Keren sih. Iya. Jadi Barsena dalam waktu dekat akan kesini juga, akan ngobrol juga. Ntar aku sampaikan. Siap. Wah keren sih. Aku bisa ngebayangin kamu begitu lagunya yang piano gitu. Iya. Oke, ngomong soal piano, kamu lebih anak piano apa anak gitar sih? Waduh, piano sih Coach. Kalau gitar tuh aku masih main yang sederhana banget. Kalau piano juga sih masih sederhana. Sederhana banget juga. Iya. Yang gak jago maget. Oke. Main tapi kamu lebih aja. senang sama? Tapi lebih senang piano. Lebih kuasain juga piano dibanding gitar. Oke. Kamu lebih suka lagu balad yang menyentuh hati atau R&B yang ngebeat? Aduh, gak bisa milih. Gak bisa milih kalau itu. Waduh, susah banget. Sekarang, saat harus ini. Harus milih nih, satu. Aduh. Ayo pilih. Nggak mau. Oke. Berarti dua-duanya emang punya tempat sendiri di hati kamu. Kan dua-duanya favorit aku banget, Coach. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Oke. Panggung gede banget dengan ribuan penonton atau tempat yang kecil yang intimate gitu kalau manggung? Ini dua-duanya juga sih. Kamu gimana sih? Milih satu. Panggung besar. Impiannya sih coba panggung yang besar. Iya. Itu aku kebayang sih kalau panggung gede itu penonton rame, energinya pasti lebih wow betul. Berasa banget ya. Tapi di panggung yang kecil juga, yang benar-benar cuman sedikit orang, kita tatap-tatapan itu juga kayaknya seru juga. Jadi suasana kekeluargaan gitu ya. Iya sih, benar. Iya. Tapi pilihannya itu ya panggung besar tuh. Oke, pertanyaan terakhir nih. Lebih prefer cover lagu yang spontan aja yang udah ada lagunya, atau pusing mikirin lagu dari nol, mikirin lagu original dari nol? Buat rilis nih Coach. Buat kamu aja, kalau kamu harus nyanyiin sekarang, kamu prefer gue pengen bikin lagu dari nol, atau aku aku cover aja deh yang udah ada. Mungkin nantang juga kali ya Coach yang buat itu. Yang buat dari nol. Iya, buat dari nol. Harus sih. Gak salah sih. Cover juga gak salah. Kamu udah dua-duanya semua jawabannya. Enggak, aku pilih yang buat dari nol. Buat dari nol yang itu yang akan aku tunggu banget dari seorang Deborah Hana dengan keunikan warna suara kamu, cara nyanyi kamu, dan juga pemikiran-pemikiran kamu ya. Dan ya maksudnya lucu banget gitu loh Deborah Hana
anaknya kreatif. Waduh. Udah gitu anak soleh pula. Amin. Iya kan, udah gitu kamu, ya maksudnya nih perjalanan karir kamu tuh sangat menyenangkan untuk diikuti gitu loh. Dari kamu cuma nyanyi di kafe iseng, Betul. videonya rame, terus kamu cover lagu Takkan Paling Darimu, tiba-tiba rame, terus membawa kamu ke sini gitu loh, ke sebuah tempat yang mungkin kamu sebelumnya nggak pernah kepikiran gitu loh. Dan kamu menjalani dengan sangat serius. Dan hasilnya pun nggak main-main ya, 10 album. Betul. Panggil Saja Hana dengan single jagoan Nyaman Terbuka yang tadi udah kita dengar sama-sama. Enak sekali. Nah, untuk menutup video ini, aku minta Hana kasih semangat buat teman-teman yang lagi nonton biar bisa kayak Hana juga. Siap. Buat teman-teman semua yang lagi nonton ini, semangat terus apapun cita-cita kalian, mimpi kalian, bakat dan talenta yang sudah Tuhan kasih ke kalian, terus kembangin dan jangan pernah berhenti bermimpi. Karena kalau teman-teman sudah kerja keras, sudah berjuang, udah punya motivasi yang kuat untuk jalan itu, teman-teman harus percaya kalau semua akan indah pada waktunya. Indah pada waktunya. Akan tercapai. Deborah Hana bersama Andi Rianto. Iya. Luar biasa. Oke, keren. Oke, untuk menutup video ini kita ngomong bebaskan suaramu sama-sama ya. Oke, 1, 2, 3. Bebaskan suaramu. Bye-bye. Bye. Thank you, An. Thank you, Coach. Kesini juga aku gak pernah nyangka, Coach. Oh iya. Iya. Terima kasihku padamu Tuhanku, tak mungkin dapat terlukis oleh kata-kata, hanya dirimu yang tahu besar rasa cintaku padamu. Oh Tuhan, anugerah-Mu tak pernah berhenti, selalu datang kepadaku. Tuhan semesta alam dan satu janjiku,